Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Zakir Fatunisa dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir A ingin menceritakan sedikit tentang sejarah peradaban Islam Perang Salib. Perang Salib atau The Crusade War adalah sebuah perang agama yang dilakukan selama hampir 2 abad lamanya, yaitu sebagai reaksi Kristen Eropa kepada Islam Asia. That is your oath. Rise and knight. Perang Salib terjadi selama 2 abad lamanya, dari tahun 1905 Masehi hingga 1293 Masehi, dengan 8 kali penyerbuan. Sebab terjadinya Perang Salib itu ada 3 faktor utama. Yang pertama karena ada faktor agama, yang kedua ada faktor politik, dan ketiga ada faktor sosial ekonomi. Pertama ada faktor agama. Sejak dinasti Saljuk itu merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah yang dilakukan karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis. Kedua ada faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 disebut Konstantinopel Istanbul di Manzikert, wilayah Armenia pada 1071, dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos, Kaisar Konstantinopel, untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II 1035 sampai 1099 Masehi yang menjadi paus antara tahun 1088 sampai 1099 Masehi dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Saljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan harapan untuk mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu juga sedang melemah, sehingga orang Kristen Eropa saat itu berani untuk ikut mengambil bagian dalam Perang Salib. A new world. A better world than has ever been seen. There, you are not what you were born, but what you have it in yourself to be. A kingdom of conscience. Lalu yang ketiga ada faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Selanjutnya ada periodisasi Perang Salib. Para sejarawan ini berbeda pendapat dalam menetapkan periodisasi Perang Salib ini. Di sini saya mengambil periodisasi dari menurut Philip K. Hitti dalam The Arabs of Short History. Pembagian Perang Salib itu yang lebih tepat adalah 3 periode. Yang pertama itu ada periode penaklukan dari 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua ada periodisasi reaksi umat Islam dari 1144. Ketiga ada periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib dari 1192 sampai 1291 Masehi. Ada periode pertama, jalinan kerjasama antar Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont 26 November 1095 Masehi. Menurut penilaian Philip K. Hitti, pidato ini memungkinkan merupakan pidato yang paling berkesan sepanjang sejarah yang telah dibuat Paus. Pidato ini menggema ke seluruh penjuru Eropa yang membangkitkan seluruh negara Kristen mempersiapkan sebagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, pada tanggal 18 Juni
1097 Masehi, mereka itu berhasil menaklukkan Nisea, dan tahun 1098 Masehi menguasai Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldwin sebagai rajanya. Pada tahun yang sama, mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur. Bohemond dilantik sebagai rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis atau Yerusalem pada 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan Godfrey sebagai rajanya. Pada tahun 1107 ini muncul Imaduddin Zangki, seorang pahlawan Islam termasyhur dari Mosul yang dapat mengalahkan tentara salib di kota Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Kemenangan itu merupakan kemenangan pertama kali yang disusul dengan kemenangan selanjutnya. Pada tahun 1046 Masehi, Imaduddin Zangki itu wafat. Lalu periode kedua, wafatnya Imaduddin Zangki membangkitkan anaknya Nuruddin Zangki untuk melanjutkan tugas sang ayah. Nuruddin wafat pada tahun 1174 Masehi. Pimpinan perang kemudian dilanjutkan dan dipegang oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Hasil peperangan Shalahuddin yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada 2 Oktober 1187 Masehi. Dengan demikian, kerajaan Latin yang didirikan tentara salib di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun itu berakhir. 2 tahun setelah meninggalnya Shalahuddin juga berkobar perang salib atas inisiatif Paus Celesti III. Namun, sesungguhnya peperangan antara pasukan Muslim dengan pasukan Kristen telah berakhir dengan usainya perang salib ketiga, sehingga peperangan berikutnya tidak banyak dikenal. Setelah berakhir perang salib, pada masa Turan Syah, pasukan salib Kristen berkali-kali berusaha membalas kekalahannya, namun selalu mengalami kegagalan. Mungkin itu sedikit penggambaran cerita sejarah peradaban Islam perang salib dari saya. Apabila saya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.